Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobi Heren dan kita kembali mengomentari video dari Tamparagi yang judul Tamparagi Luis Prasetyo guys. Saya baru ini mengomentari Tamparagi ya. Ini Luis Prasetyo kali ini kan. Seperti biasa. Jadi judulnya Kristen itu seperti babi, Islam seperti ayam. Ini kan hanya perumpamaan. Kan kita akan langsung tonton video, besok kita akan komentari. Oh ya, sebelumnya saya udah buat video sebelumnya ya untuk mematahkan argumentasi Luis bahwa disampaikan sekali Baslama itu benar adanya yang seperti itu gitu, dan saya sudah buktikan bahwa Luis itu sangat dangkal referensinya. Dia tidak berpikir sudut pandang yang banyak, hanya dari sudut pandang satu aja gitu kan, sehingga dia terbatas dalam mengambil kesimpulan guys, sehingga dia menyamaratakan semuanya gitu kan. Nah itu kacau ya dia. Jadi dia itu tidak menganalisis lebih jauh dan tidak mengambil banyak perbandingan, hanya berdasarkan satu saja lalu dia generalisasi semuanya. Itu adalah cara yang salah dalam menentukan kebenaran gitu. Ini ada perbedaan dan perumpamaan antara kami dengan kalian. Kalian seperti babi itu, kami. Satu lagi, ini kenapa suaranya Ustadz Khalil Basalamah dibuat seperti ini gitu kan? Kenapa Anda tidak menampilkan suara aslinya Ustadz Khalil Basalamah? Kenapa dibuatkan suara seperti ini gitu kan? Nah, itu jadi ya, Anda ada yang tahu suara Ustadz Khalil bukan seperti ini guys. Ini namanya tuh ya? Diedit tadi di apa istilahnya? Diubah suaranya menjadi suara robot gitu kan? Nadanya beda aja guys. Seperti ayam itu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Pak Basalamah ya. Yang kemarin saya sudah bahas mengenai orang yang makan babi, katanya sifatnya akan seperti babi. Dan kali ini yang akan saya bahas adalah udah saya patahkan semua argumentasi Luis itu kan. Udah ada yang sangat telak aman itu guys. Nah, tinggal Luis udah nonton belum video itu gitu kan. masih sama kelanjutan yang kemarin. Tetapi begini, ada persoalan di mana. Dan saya herannya Luis nggak pernah sama sekali membantah argumentasi saya gitu kan. Entah dia nggak mau atau dia nggak mampu gitu kan. Nah kita berpikiran positif aja. Mungkin dia nggak mau, mungkin dia merasa saya ini siapa lah gitu kan. Tapi guys ya, saya aja ya, saya tidak pilih orang. Kalau saya mau, kenapa saya pilih Luis? Kenapa saya pilih Juli? Kenapa saya pilih Tamparagi? Kenapa saya nggak pilih pelita terhebatnya gitu kan? Pelita yang tier tingginya gitu kan? Kayak dia nih kan, dia ngincer targetnya tuh ustadz kita yang hebat-hebat gitu, yang tinggi-tinggi, Ustadz Khalid, Ustadz Abu Somad. Jadi ya dia sebenarnya kayak saya gitu, yang berpatokan pada materi, bukan siapa satu orang gitu kan. Jadi kita bukan positif aja. Tetap dia tuh mungkin nggak mau ya, karena siapa saya ini gitu kan. Tapi seharusnya dia nggak begitu gitu. Karena jadi atau bisa jadi dia tidak mampu membalas argumentasi saya guys. Dia memfitnah orang Kristen. Jadi menurut dia, kalau orang makan babi sifatnya akan sama seperti babi, dan ada sifat tertentu yang mana itu. Jadi bagi dia terfitnah, tapi fakta membuktikan seperti itu. Jadi memang dua sudut pandang guys. Ya sesuai kayak kita masing-masing aja. Akidah kami begini, akidah ada kayak gitu ya udah silakan. Tapi kami berakidah tuh ada buktinya, ada penelitiannya, nggak sembarang gitu guys. Dan itu saya buktikan kemarin di video sebelumnya, bahwa semua argumentasi Luis itu semuanya kacau guys dan salah. Dimiliki babi yang akhirnya tertransfer kepada orang Kristen. Sebagai disclaimer, di mana video ini dia sedang menceritakan ada seseorang yang sedang berdebat atau berdialog dengan pastor, ustadz dengan pastor. Jadi siapa lagi kalau bukan orang Kristen kan, kalau pastor, Kristen Katolik ataupun Protestan. Tapi intinya di situ dia ingin mengatakan bahwa sifat-sifat kalian loh seperti babi, yang mana sifat babi itu jelek banget. Yang menurut dia sifat yang buruk adalah soal bagaimana babi itu biasanya merangsang temannya yang jantan untuk menggauli pasangannya yang betina itu. Dan itu dikaitkan dengan orang Kristen. Oke, kita langsung aja perjelas apa yang dia omongkan. Begini, kenapa dia waktu itu mengaitkan dengan Kristen? Karena dia lagi debat dengan pastor gitu loh guys. Kan sesuai konteksnya. Dengan siapa dia debat, dan Kristen memang tidak mengenalkan babi kan, nggak mungkin dia menyengatkan dengan yang lain gitu kan. Nah kalau dia debat dengan ateis, dan kita ketahui di China dan Jepang itu ya, saya tidak benci orang Jepang atau China, saya hanya menyampaikan fakta ya.
itu yang ateis itu di Jepang itu 62% dan di Cina itu ateis itu 73% guys gitu. Dan mereka paling banyak makan babi intinya kan. Dan Amerika juga. Ingin mempertemukan antara hukum syar'i pengharaman dengan penemuan teknologi tercanggih. Ternyata daging yang dikonsumsi oleh manusia dengan asal-asalan bisa mentransfer ya. Jadi kayak akidah Islam itu dipertemukan dengan teknologi canggih atau sains guys, dan menjadi cocok gitu. Ini nggak salah-salah kita berakidah ya kan. Jadi kita tuh berdasarkan dari penelitian, kajian, nggak asal-asalan kayak Louis gitu kan. Jadi dia nih ya nggak ada, dia tidak jadi kayak kemarin tuh dia mencari sendiri penelitian tentang itu. Oh ternyata ada, tapi dia nafsikannya beda. Intinya dia tidak tahu tentang itu, berarti dia memang tidak pernah mengkaji tentang hal itu sama sekali. Nah, ini kan nol besar. Ustaz Khalid itu dia berdasarkan pada penelitian, artinya dia tahu kalau ada penelitian seperti itu gitu. Guys, itu lebih baik gitu kan. Daripada Anda tidak tahu sama sekali kayak Louis yang hanya berdasarkan dari tahunya setelah Ustaz Khalid menyampaikan materi itu kan, baru dia cari itu kan. Nah, berarti dia awalnya nggak tahu, guys. Sifat atau karakter dari hewan yang dimakan dagingnya. Dan ini salah satu hikmah kenapa kita tidak boleh makan hewan buas. Karena bisa mentransfer sifat buas itu. Itu penelitian ilmiah. Kata Syekhnya, iya, penelitian ilmiah nggak salah-salah guys. dia tolong datangkan babi 3 ekor, ayam 3 ekor, 2 jantan 1 betina, 2 jantan 1 betina. Naikkan babi dulu. Itu berarti teman-teman sekalian punya satu sifat buruk. Jadi kalau jantan sama jantan ingin menggauli betina, babi jantan sama jantan saling merangsang dulu. Yang terangsang lebih dulu itu datang menggauli betina, kemudian dia kembali rangsang temannya yang jantan untuk menggauli betina yang sama. Jadi subhanallah, orang biasa makan babi ini, dia sudah hilang rasa jiwa, kecemburuannya sudah nggak ada. Mau gonta-ganti pasangan, mau istrinya sama istrinya gonta-ganti itu udah biasa. Ini makin banyak dimakan, maka makin tidak ada sama sekali kecemburuannya. Sama dengan itu, bahkan dia merangsang temannya untuk gauli betina dia. Sudah selesai, kata Syekh, sudah lihat, turunkan, naikkan ayam. Apa yang terjadi dengan ayam? Si jantan sama jantan bersaing, begitu menang, dia memiliki si betina, dan dia tidak akan membiarkan jantan siapapun mendekati si betina kecuali dia sudah mati. Kata Syekhnya apa? Ini adalah perbedaan dan perumpamaan antara kami dengan kalian. Kalian seperti babi itu, kami seperti ayam itu. Kami dalam Islam punya mahram namanya. Ibu, saudari, istri, anak. Gak boleh sembarangan orang pegang, orang lihat. Ada tempatnya, ada syaratnya. Nikah dengan cara baik-baik, datangkan mahar, saksi, ada wali, ada macam-macam, baru bisa. Gitu kan? Kalau nggak boleh. Maka terjawablah kasus. Jadi betul-betul ditutup pulang untuk terjadinya perselingkuhan, terjadinya pelecehan gitu kan. Kenapa? Betul-betul dikontrol. Wanita ini kemana aja. Makanya harus didampingi oleh muhrim. Ya, wanita itu nggak boleh keluar rumah kalau nggak ada urusan yang betul-betul penting. Kalau urusan penting bisa diwakili laki-laki yang pergi. Kalau memang harus dia pergi, ya dampingi dengan yang mahram. Misalnya kayak seorang ibu, mahramnya adalah anak laki-lakinya yang mungkin agak dewasa atau remaja tapi belum ngerti, misalnya ngurus apa ke bank misalnya atau ngurus sesuatu. Ya ibu tuh pergi, karena kalau anak tuh pergi dia nggak paham, gitu kan, diajarin mungkin nggak paham. Nah tapi tetap didampingi oleh muhrim, yaitu anaknya itu gitu. Nah sehingga ibu tuh akan berpikir 2 kali untuk selingkuh guys, untuk macam-macam gitu kan. Nah, mungkin Anda pikir ini kayak penjara nih Islam nih, bukan ya. Gini, Islam tuh ngajarkan kebaikan. Karena zina itu ya, selingkuh itu adalah suatu hal yang dosa besar, yang salah, makanya dicegah dari hal itu agar nanti tidak mendapatkan siksa di kubur maupun di akhirat. Nah, sama kayak orang yang larangan, ada orang yang nggak boleh makan dia makan ini, makan itu, karena nanti dia punya riwayat sakit asam lambung atau penyakit ginjal segala macam. Nah, kalau dia didampingi oleh seorang yang mengontrol dia, yang ingatkan dia, ketika dia keluar itu kan, dia mau beli makanan itu kan, dia lihat, aduh, ini ada yang ini nih, dia pasti akan negur saya, dia akan batalkan niatnya guys. Sehingga kesempatan dia untuk melanggar itu nggak ada gitu. Jadi ini bukan penjara, beda ya. Karena kalau penjara itu dia di rumah aja nggak boleh keluar sama sekali, tapi boleh keluar, tapi ada syarat-syaratnya gitu loh. Nah, untuk apa itu? Untuk menjaga agar tidak ada kemungkinan sang wanita untuk selingkuh atau untuk diapa-apain sama laki-laki lain. Karena tahu di luar sana itu banyak laki-laki brengsek ya. Ya, kayak kemarin tuh ada tahu kejadian yang di halte bus itu. Itu karena saya buat videonya tuh ya, video singkat. Itu karena nggak ada mahramnya. Jadi mahasiswi yang berjilbab ini ya, muslim berjilbab di Kalimantan itu kan. Dia didekati sama laki-laki di halte bus.
Tapi dia tentu sebagai seorang muslimah gitu kan, yang taat pada agamanya, dia tidak menanggapi. Karena dia harus menjaga kehormatannya. Apalagi dia tidak bersama mahramnya kan. Mungkin nggak ada yang bisa mendampingi dia karena semuanya sibuk mahramnya kan. Nah, dia terpaksa harus kuliah sendiri. Kita nggak tahu alasannya. Yang penting pada waktu itu dia tidak bersama mahramnya. Nah, akhirnya pria ini melihat, pria brengsek ini melihat ada kesempatan, diganggunya lah, diajak kenalan segala macam. Wanita ini masuk bis gitu untuk menghindari pria ini. Diikuti guys, masuk naik bis. Akhirnya wanita itu duduk di situ, laki-laki itu duduk sebelahnya, dia pindah lagi ke kursi lain, lalu pindah lagi ke kursi dekat sebelah wanita muslimah lainnya. Bapak ini langsung tiba-tiba datang dan memukul guys. Nah, itu jadi Anda jangan menafikan bahwa di sana ada pria-pria brengsek yang bahkan nenek-neneknya diperkosa. Maka Nabi Islam itu betul-betul ya wanita itu dijaga. Sama kayak ayam tadi. Ayam tadi kan menjaga pasangannya. Tidak boleh ada sembarangan orang yang mendekati pasangannya kan. Kalau dia udah mati gitu guys, dikawalnya terus pasangannya. Nah tengok babi, coba temannya malah dirangsangnya. Masa tuh apa namanya? Dia tidak. Kalau kita kan nggak boleh tuh teman. Misalnya kalau laki-laki datang ke rumah, suami nggak ada, itu nggak boleh. Laki-laki itu masuk rumah nggak boleh, gitu guys, nggak boleh. Kalau nggak ada suami di rumah gitu, nggak boleh tanpa ada izin suami, nggak boleh gitu kan. Itu pun suaminya haruslah ada di rumah gitu. Nah, kalau mereka kan bebas gitu, sehingga kayak kemarin kejadian di apa itu, yang kejadian pada umat orang Islam, tapi itu karena mereka tidak ikut syariat. Dia waktu itu memanggil orang PLN datang ke rumah untuk perbaiki meterannya, tapi habis itu dia pergi kerja. Lalu orang ini soalnya dia kasih pesan, bapak nggak boleh masuk rumah ya, dan istrinya harusnya nggak boleh nemui pria itu. Gitu, pokoknya bapak selesaikan urusan bapak di sini, nanti kabari saya, gitu harusnya kan, jangan pernah kontak istri saya gitu. Nah gitu harusnya dalam Islam guys, tapi kan orang tidak begitu itu, tidak begitu syariat. Akhirnya apa terjadi? Tukang listriknya melihat ada kesempatan nih, oh kebetulan suami nggak di rumah nih, ya udahlah dia keluar masuk pura-pura haus lah, pura-pura cari makan lah gitu kan, dan segala macam. Akhirnya dia langsung merudah paksa sang istri di kamar. Nah itu kan kalau ikut syariat nggak bakal terjadi gitu guys. Nah di Islam tuh punya aturan ketat yang menghilangkan kesempatan orang untuk berzina guys, betul-betul jaga gitu. Jadi sama seperti ayam tadi, tidak ada kesempatan ayam lain untuk mendekati, nggak ada, dijaga betul wanitanya. Babi kan tidak begitu. Nah lalu kehormatan seorang wanita, kita dalam muslim itu diwajibkan tutup aurat. Kenapa? Karena dari mata itu timbul nafsu. Orang lebih bernafsu melihat paha mulus, melihat aurat kan, dibanding orang yang tertutup. Itu loh guys. Jujur deh, Anda sebagai laki-laki, ada lebih nafsu nengok wanita yang pakaian terbuka atau yang tertutup? Jangan munafik, nggak mungkin ada nafsu sama wanita yang pakai tertutup, nggak mungkin. Anda pasti lebih nafsu pada wanita yang pakaian terbuka. Nah, Islam mengatur itu. Nggak ada ceritanya wanita tuh tutup buka aurat, nggak ada ceritanya. Kecuali di rumah bersama anak istrinya gitu. Di luar nggak boleh, karena itu bukan mahram. Nah, coba lihat pada teman-teman kita umat Kristiani. Oh bebas guys, ya tidak ada aturan pakai jilbab, bahkan mereka pun menghina jilbab. Udahlah tidak ada aturan pakai jilbab, mereka maka menghina jilbab. Padahal itu adalah kesucian, karena Bunda Maria juga berjilbab, cuman namanya bukan jilbab, tapi tetaplah itu bentuk tutup aurat. Ya, jadi serah menamakannya itu jilbab, menamakan itu apalah gitu kan, tetap itu tutup aurat. Bunda Maria itu juga para biarawati. Kalau Anda lihat pakaian para biarawati itu sama dengan pakaian muslimah. Nah kita merata semuanya. Hanya satu dua aja muslimah yang bandel nggak pakai kan. Kalau mereka kan tidak. Hanya biarawati aja yang pakai itu guys. Hanya sedikit sekali memakai nutup aurat seperti biarawati kan. Umatnya kebanyakan buka aurat. Bahkan ke gereja tuh saya perhatikan karena saya lama berkecimpung ya. Saya kerja di hotel. Jadi kadang di hotel itu kan ada ibadah mingguan. Jadi saya bukan menjelekkan ya. Saya menyampaikan fakta gitu. Jadi saya melihat dengan mata kepala sendiri, jemaatnya guys itu banyak yang berpakaian seksi. Ada yang baju tembus pandang, ada yang transparan, ada pakai rok pendek gitu kan. Apalagi yang muda budinya itu, kayaknya sekarang kan mereka satu memang cari pasangan, ajang untuk cari pasangan, foto-foto gitu kan. Ya ibaratnya adalah gaya-gayaan. Nah itu beda kalau Anda lihat muslimah ke masjid, nggak ada muslimah itu pakaian seksi, lalu kayak nyari pasangan nggak ada. Kenapa? Karena mereka di sana tuh memang niatnya untuk ibadah. Ya, pakai mukena, tutup aurat. Coba bandingkan dengan Anda bisa lihat sendiri perbandingannya. Bagaimana pakaian jemaat wanita Kristen dengan jemaat wanita Muslim. Jadi
Dan laki-lakinya nggak peduli karena memang nggak ada aturannya gitu. Di agama mereka nggak ada aturan tutup aurat. Sehingga kesannya adalah memberi kesempatan, dan memang itu berpeluang memberi kesempatan orang-orang yang pria-pria brengsek luar sana tuh untuk memuaskan hawa nafsunya minimal dengan melihat pemandangan yang ada di depannya gitu. Ya kan? Kalau mereka lebih berani lagi, mereka akan melecehkannya atau ya akan mengganggunya lah gitu kan. Kalau masih wanita ini masih single, dia akan pacari gitu kan, untuk mungkin memuaskan nafsunya, atau mungkin ya dia akan coba untuk ngajak selingkuh. Intinya adalah itu peluang itu terbuka guys. Kenapa? Karena terbuka kesempatannya dengan hal itu gitu ya. Dari mata nih ya. Makanya orang yang mau selamat tuh mata ditutup. Dalam artian untuk jangan lihat hal itu, karena itu bisa menimbulkan hawa nafsu gitu kan. Jadi intinya adalah tidak ada aturan yang ketat kayak di Islam gitu. Jadi itu sebabnya kenapa yang sampai ke Ustaz ini benar adanya gitu guys. Karena semua sistemnya udah begitu. Akidah Islam itu, syariat Islam itu sudah membuat sistem yang ketat seperti itu, sehingga tidak ada kesempatan bagi wanita muslimat untuk macam-macam, untuk diselingkuhin, untuk selingkuh atau untuk dilecehkan. Nggak ada peluang. Wong mereka kemana-mana tuh dikawal muhrim ya kan. Siapa yang mau ganggu yang ada muhrimnya? Mereka orang-orang ganggu kami kedua kali. Nah, tengok yang teman-teman kita yang Kristiani. Nggak ada aturan harus didampingi mahram, nggak ada. Dan pakaian pun bebas, mau seksi pun silakan gitu kan. Kadang bukan salah mereka juga, karena memang sistemnya tidak ada gitu. Tidak ada larangan di agamanya untuk buka aurat, nggak ada guys gitu. Lalu dan hal-hal lainnya lah gitu kan. Juga kayak kita jangankan masuk ke tempat maksiat kayak diskotek, kayak bar gitu kan. Mendekatinya nggak boleh gitu. Kalau mereka, saya nggak tahu ya dia aturan mereka apa boleh atau enggak. Tapi biasanya ya coba anda bayangkan ya, masuk akal nggak seorang wanita yang pakai hijab, seorang muslimah pakai hijab masuk ke diskotek? Nggak masuk akal, sehingga akan menutup peluang dia ke diskotik. Kenapa? Ya malu dong pakai hijab kok diskotik gitu kan, bukan tempatnya. Itu akan mengontrol dia sehingga dia menghindari tempat-tempat seperti itu, tempat-tempat yang maksiat seperti itu. Tapi coba wanita yang teman-teman kita Kristen yang tutup aurat, yang biasa pakai seksi, saya nggak bilang semuanya ya, saya bilang yang saya tahu aja, yang saya lihat aja faktanya. Itu mereka lebih cenderung untuk tidak begitu kayak segan lah, kayak umat muslimah yang memang dia pakai jilbab tiap hari, aneh kalau masuk diskotek. Kalau mereka kan pakai seksi biasanya, atau pakainya minimal nggak tutup aurat lah kan, mungkin masih terbuka sedikit. Nah mereka tentu tidak terlalu sungkan untuk masuk ke diskotek, karena memang mereka tidak aneh nanti di dalam guys gitu kan. Orang lihat kan, oh ini biasa, kita gini semua. Tapi kan orang pakai jilbab tuh orang aneh nih. Ngapain ya orang ini pakai jilbab tapi masuk diskotik gitu loh guys. Sehingga Islam tuh menutup semua peluang untuk wanita muslimah tuh untuk dilecehkan, untuk selingkuh, untuk berzina dengan aturan tadi. Ya kan? Beda sama wanita Kristen. Nah, itu sangat logis guys. Dan logika Anda masa nggak menerima hal seperti ini gitu kan. Nah, lu saja mungkin tidak nangkap itu. Jadi Allah SWT kalau mengharamkan itu pasti ada manfaatnya teman-teman sekalian. Jadi kita tinggalkan. Ya itu manfaatnya sudah saya katakan. Tidak ada kesempatan peluang bagi wanita muslimah untuk selingkuh, untuk macam-macam, untuk untuk dilecehkan. Nggak ada peluangnya. Uang dijaga kayak ayam jantan menjaga ayam betina, kayak gitulah penjagaan dari pihak Islam kepada wanitanya guys. Cuma kita orang beriman ini karena tidak mengadakan penelitian, kita cuma jalankan. Tapi itu sudah hal yang sudah cukup sebenarnya. Jadi berdasarkan penelitian, nggak salah-salah. Dia mengatakan bahwa seorang pemakan babi itu sudah tidak memiliki rasa cemburu lagi. Biarin dah pasal. Nah, gini. Kalau Anda memang cemburu ya. Kayak saya nih, saya memang pencemburu. Dan saya bisa buktikan kenapa saya pencemburu. Ya, saya pengen istri saya tuh keluar rumah hanya kalau betul-betul penting. Dan itu harus saya atau mahramnya lain mendampingi. Entah itu abangnya, entah adiknya, entah anak saya gitu kan, atau siapalah yang mahramnya dia. Gitu guys. Saya juga nggak rela dia tidak memakai hijab, tidak tutup aurat. Saya nggak rela karena dia akan jadi tontonan gratis bagi pria-pria brengsek luar sana
Karena nggak semua pria baik, guys. Jadi Anda tuh jangan munafik. Anda menyamakan semua pria itu baik. Enggak, ada pria-pria brengsek di luar sana yang harus kita cegah untuk mereka punya kesempatan untuk melecehkan istri kita minimal dengan mata mereka. Jadi itu bukti saya cemburu. Tapi lihat orang-orang kayak Luis nih. Ada nggak dia cemburu ketika istrinya keluar rumah pakaian seksi? Meskipun tidak dilecehkan secara fisik ya, dengan mata itu bagi kita udah pelecehan, guys. Ya salah juga kita. Kenapa kita membuka peluang untuk itu? Nah, Islam menutup itu semua, ya kan? Juga kalau nggak ada muharram, orang akan lebih gampang untuk melakukan pelecehan atau apa karena lebih mudah masuknya gitu, guys. Karena tidak ada pertahanannya tidak berlapis gitu. Paham ya? Dan itu sama yang lain nggak apa-apa, udah nggak ada rasa cemburu. Bahkan semakin banyak babi dimakan, semakin tidak punya yang namanya rasa cemburu. Nah, ini penelitian model bagaimana? Pak, saya tanya, data penelitian Anda dapat dari mana? Apakah benar orang yang makan babi nggak punya rasa cemburu? Terus terang ya, saya itu pemakan babi. Waduh, enak banget. Dan kalau mau disurvei nih cuy, kalau mau disurvei, orang yang makan babi pun masih memiliki yang namanya cemburu. Ya, cemburu bukan hanya di lidah, tapi bukti. Sepertanyaan saya pada Luis, apakah Luis membiarkan istri Luis keluar rumah ya untuk urusan nggak penting ya atau penting sendirian? Ini perlu saya tanyakan. Yang kedua, apakah Luis itu membolehkan istri Luis keluar tuh tidak tutup aurat dengan pakaian seksi? Coba. Dia cemburu tuh, guys. Maksudnya tuh cemburu yang betul-betul cemburu gitu. Bukan hanya sekedar lisan. Kalau Anda masih membiarkan istri Anda keluar rumah, memberi dia kesempatan atau orang lain kesempatan, pihak lain kesempatan, itu berarti Anda diragukan kecemburuannya. Paham ya? Jadi cemburu itu perlu bukti dan saya membuktikannya. Saya punya aturan ketat yang itu mengikuti syariat agama, guys. Nah, itu dia mau saya tanya Pak Luis. Nah, istrinya saya yakin nggak tutup aurat itu. Luar bisa jadi pakaian seksi, apalagi gereja mungkin kan. Nah, juga dia keluar rumah tanpa mahram itu, saya yakin itu. Karena aturan memang bukan salah Luis juga, karena memang nggak ada aturan di mereka. Sehingga Luis tuh ya nggak ada aturannya, ngapain juga pakai mahram gitu kan. Bukan salah Luis juga. Tapi itulah bukti kalau Luis tuh nggak pencemburu. Saya yakin bener deh. Ya kan? Karena untuk apa gunanya Luis itu menyuruh istrinya pakai hijab? Dia aja menyerang hijab terus kan? Dia untuk apa juga Luis itu mendampingi istrinya? Karena dia aja menyalahkan itu kan? Orang yang syariat Islam yang mengatakan wanita itu harus keluar dengan mahramnya kan? Jadi secara kasar aja kita bisa menilai tingkat cemburu saya dengan Luis itu beda. Itu guys. Semua orang tuh punya sikap cemburu, punya. Cuman kadarnya itu setinggi apa? Dalam Islam itu kadarnya sangat tinggi sekali. Sehingga wanitanya betul-betul dijaga. Tidak ada peluang untuk wanitanya itu untuk selingkuh atau diselingkuhi atau dilecehkan, guys. Sedangkan saya aja punya rasa cemburu kalau istri saya sama yang lain jalan misalnya sama laki-laki lain, ya tentunya saya cemburu dong. Dia aja mungkin ngobrol sama orang terlalu dekat pun, itu pun saya cemburu. Dan ya bagaimana Luis bisa tahu kalau Luis tidak awasin gitu kan? Luis tidak dampingin atau mahramnya tidak ada. Ya kalau kebetulan Luis tuh melihatnya pas waktunya. Kalau istri Luis, kita bukannya suzon ya, tapi kita menutup peluang untuk itu. Entah istrinya dilecehkan nanti kan kita kan nggak tahu gitu. Ada pria-pria brengsek. Jadi bukan hanya peluang saatnya istri Anda baik, tapi juga pria luar sana itu harus juga baik semua. Kan nggak mungkin, guys. Taruhlah istri kita baik ya, tapi apakah semua pria luar sana tuh baik semua? Kan tidak. Jadi tetap ada peluang untuk selingkuh, diselingkuhi atau dilecehkan. Nah, itu poinnya di situ yang tidak dimengerti Luis ini, guys. Yang tidak dimengerti Luis ini. Itu pun sebaliknya. Istri saya itu makan babi lebih banyak dari saya. Dan bahkan kalau saya pun dicemburuin sama dia. Jadi omong kosong, ilmu pengetahuan. Yang kita ngomongin adalah sikap ayam jantan, babi jantan ke betinanya, bukan sebaliknya ya. Jadi Luis ini jangan salah fokus, ya kan? Orang lagi ngomong tentang ayam jantan, pelakuan ayam jantan ke betina, babi jantan ke betina, dia malah bawa cemburu istrinya kepada dia gitu, guys. Tiap orang tuh punya rasa cemburu, tapi dibuktikan nggak dengan tindakan nyata. Ya kan? Nah, mungkin orang tuh nggak punya rasa cemburu, kecuali dia tuh memang udah nggak peduli lagi dengan pernikahannya.
Jadi itu biasa terjadi pada pernikahan yang dibangun kancuran gitu. Tapi yang kayak baik-baik saja Luis kan tentu pasti punya rasa cemburu guys. Tapi setinggi apa tingkat cemburunya? Nah, saya yakin saya lebih pecemburu pada Luis gitu. Dari segi aturan yang saya terapkan untuk istri saya dibanding Luis yang tidak menerapkan itu gitu kan. Awan omong kosong kalau sampai bilang orang yang makan babi itu nggak punya rasa cemburu. Bahkan saya melihat ada berita di mana di Cina sana ada orang yang pada akhirnya dibunuh gara-gara rasa cemburunya. Orang Cina lo kurang apa lagi makan babi, bener gak? Nah sekarang lihat aja di Manado, emangnya gini guys ya, membunuh orang itu bukan membuktikan kalau dia tuh lebih tinggi cemburunya daripada saya misalnya, ya kan? Bukan begitu. Memang orangnya psikopat gitu guys. Bunuh orang kan nggak boleh. Kalau misalnya istri Anda selingkuh, ya udah ceraikan. Ngapain Anda bunuh orang gitu loh? Jadi buktinya kita tuh cemburu tuh dengan memproteksi, ya, bukan dengan mengeksekusi. Itu bedanya. Saya nggak mau uang saya hilang. Artinya gimana? Saya proteksi uang saya. Saya harus bawa uang saya dengan sapam. Saya simpan di brankas yang kuat. Saya simpan di bank yang ketat pengamanannya. Itu kalau bukti saya cemburu atau sayang pada uang saya. Ya nggak mau uang saya itu hilang atau diambil orang gitu, dicuri orang kan. Bukan eksekusinya. Oh, ya udah biar aja lah uang saya tuh gak ada aturannya gitu kan, nggak diatur dengan ketat, dijaga ketat. Nanti kalau ada yang rampok uang saya bunuh gitu. Bukan itu tanda cemburu, bukan. Cemburu itu lebih kepada proteksi dibandingkan eksekusi guys. Itu yang Luis tidak pahami. Jadi dia sampaikan contoh itu yang salah. Itu psikopat yang bunuh orang karena cemburu, istrinya selingkuh. Itu bukan gitu caranya. Kalau istrinya selingkuh ya udah ceraikan, simple gitu, ya kan? Jangan Anda bunuh karena itu salah guys. Itu nggak masuk bagian dari cemburu ya. Itu cara pelampiasan cemburu yang salah. Karena kenapa? Ya salah Anda juga. Mungkin kenapa Anda tidak menjaganya dengan baik. Kalau misalnya kayak istri Anda sudah Anda jaga dengan baik, keluar dengan mahram, tidak boleh pakaian seksi atau tutup aurat, sama kayak Anda dengan uang Anda jaga baik-baik, masuk berangkas segala macam, masih juga dirampok, masih juga istri Anda tuh selingkuh, masih juga dia dilecehkan, ya itu bukan salah kita lagi. Itu guys. Tapi kalau Anda acu nggak acu, istriku mau kemana? Ke situ bang, ya udah silakan, bebas gitu kan. Nggak ada aturannya. Pelumurin bang, oh ngapain pelumurin? Kita nggak ada aturan itu kok. Ya kan? Untuk apa? Pakai jilbab bang? Ngapain pakai jilbab? Jilbab itu aja salah kok. Nah, gimana coba? Di hal seperti itu guys, yang kita bisa nilai secara kasar. Kalau tingkat kecemburuan itu nggak bisa diukur dengan eksekusi, tapi melalui proteksi, pencegahan, ya kan? Pelindungan dan pencegahan. di Manado nggak ada orang cemburu, ada orang cemburu berkelahi gara-gara cemburu, padahal makannya babi lebih banyak dari saya. Iya enggak? Di Toraja semua orang pasti makan babi, tapi toh juga ada rasa cemburu. Dan hanya orang yang nggak pakai akalnya yang percaya dengan pengajaran yang mengatakan orang yang makan babi nggak ada rasa cemburu. Lebih lagi di situ Pak Basalama ini mengatakan bagaimana orang yang makan babi bisa seenaknya. Jadi masalah pertengkaran ketika pasangannya itu selingkuh tadi kata Luis gitu kan. Nah, gini guys ya. Saya nggak tahu maksudnya itu adalah pacaran atau gimana. Kalau pacaran jelas itu belum sah nikah. Jadi orang bebas aja gitu kan. Saya tidak pernah menyalahkan orang yang misalnya mendekati pacar orang lain. Karena kan masih pacar, belum janur kuning gitu kan. Karena belum sah guys gitu. Cuman kalau mungkin dia nggak mau berantem, mungkin dia nggak mau. Tapi menurut saya sih nggak apa-apa. Ya, karena belum janur kuning, belum ada sah di hitam dan putih. Tapi orang ini mungkin ada yang karena segan, padahal itu nggak salah kan. Belum ada kontrak, belum ada belum ada sah lagi tuh di gereja atau di masjid gitu kan. Nah itu ya kalau masih pacaran itu kalau ada misalnya dia selingkuh, ya itu ngapain berantem. Kok saya pacar saya selingkuh, ya udah saya tinggalkan. Ya nggak pakai pacar seperti itu guys, saya cari yang lain. Ngapain saya berantem sama cowok itu? Jatuhin harga diri aja. Kecuali pria itu yang ganggu, dan itu pun kalau pacar saya tidak bisa marah karena bukan hak milik saya, belum ada yang hitam dan putih guys. Ngapain saya marah? Apa saya marah? Pacar saya diganggu? Nggak ada, ya kan? Nggak ada. Gitu loh guys. Karena masing-masing itu punya hak masing-masing, karena belum ada hitam dan putih, masih punya hak masing-masing untuk
mendekati wanita ini gitu. Nah, kalau kasusnya sudah menikah, sama juga. Kalau dia selingkuh, bedanya kalau dia selingkuh, yang sama kan kalau dia selingkuh, itu ya kita ceraikan aja. Ya kan? Kalau anda masih mau lapang dada, kasih dia kesempatan untuk bertobat. Kalau itu memang dari dirinya selingkuh tuh kan, kemauan dia. Tapi kalau dia itu dilecehkan atau menerima perlakuan yang tidak menyenangkan gitu kan, dilecehkan, nah itu kita bisa menyalahkan. Jadi nggak perlu dipukul guys, bukan itu tandanya, bukan berantem itu tandanya, bukan. Nah itu baru perlu eksekusi. Tapi ingat terus ada proteksi dulu, ya. Jadi saya katakan tadi ya, Anda proteksi si Anda keluar dengan muharram, nggak boleh pakai tutup aurat, nggak boleh buka aurat, ya kan. Lalu ketika terjadi, ya kan, Anda eksekusi, itu baru benar. Eksekusi bukan harus dengan berantem, bisa Anda lapor polisi karena adanya pelecehan. Kalau dia selingkuh ya ceraikan aja, atau ada kesempatan untuk bertobat gitu kan. Nah, tapi jangan seperti kalau Anda memberi dia peluang untuk itu, ya kan? Karena ingat ya, kata Manapi, kejahatan timbul karena ada kesempatan. Ingat, selingkuh itu ada kejahatan loh, kejahatan terhadap suami, ya kan, kejahatan terhadap istri, itu kejahatan selingkuh itu. Juga pelecehan itu kejahatan. Nah itu ada karena ada kesempatan, gitu loh guys. Jadi kita tuh nggak bisa menilai semua orang ini baik semua, kita harus tetap waspada. Bukan kita suzon. Kalau kita nggak waspada, ya berarti hidup kita tuh ya asal-asal aja. Enggak, kita nggak, bukannya waspada itu bukan berarti kita suzon, tapi menjaga supaya terjadi apa-apa agar semuanya aman. Orang itu tidak berdosa karena dia ada kita kasih peluang untuk dia buat dosa gitu kan. Nah kalau masih kejadian juga, ya itu bukan salah kita lagi gitu kan. Dia masih selingkuh, ya tetap tadi ceraikan atau ada kesempatan. Nah juga prianya itu parah tuh guys. Udah kita dampingi murim ya kan, kemana-mana udah tutup aurat masih juga lecehkan. Nah ini parah pria nih, memang super brengsek ini kan. Nah itu laporkan polisi, jadi minta hukuman berat ya kan. Ini dia kelewatan ini, karena kita udah proteksi, masih juga dia ini sama kayak orang yang sudah jaga hartanya dengan baik, dia gembok rumahnya, masukkan uangnya ke berangkas, masih juga kena rampok gitu kan. Nah, itu kelewatan perampoknya. Kecuali dia letak barang sembarangan, uangnya di atas meja aja misalnya, dirampok ya salah, bisa juga kita salahkan dia, meskipun pencuri juga salah. Tapi dia memberi peluang untuk pencuri itu dengan gampang, lebih mudah untuk mencuri barang dia guys, gitu loh. Gonta ganti pasangan. Jadi subhanallah, orang biasa makan babi nih, dia sudah hilang rasa gira, kecemburuannya sudah nggak ada. Mau gonta ganti pasangan, mau istrinya sama istri temannya gonta ganti, itu udah biasa. Ini makin banyak dimakan, maka makin tidak ada sama sekali kecemburuannya. Nah kalau dibilang seperti, iya, karena kalau Anda tengok data kejahatan ya, tingkat pemerkosaan tertinggi, perselingkuhan tinggi itu di negara-negara bukan mayoritas Muslim, melainkan mayoritas Kristen seperti Amerika, lalu di mana lagi ya, di Kanada dan sebagainya. Itu fakta guys, ada klik sendiri di Google deh. Negara-negara dengan tingkat perselingkuhan dan perselingkuhan dan pemerkosaan tertinggi, Anda tidak akan menemukan negara Muslim di tingkat paling atas gitu. Mungkin ada di beberapa tingkat di bawahnya, tapi hanya satu atau dua guys. Kayaknya satu deh. Sisa tuh semuanya negara non Muslim atau lebih tepatnya Kristen semua guys, gitu loh. Nah itu menjadi bukti, gitu loh. Nah kenapa? Dan ini menjadi logis, ya karena nggak ada sistem yang menutup peluang orang untuk selingkuh atau dilecehkan. Nggak ada sistemnya. Kalau Islam tuh sudah buat sistem, Allah tuh udah buat sistem untuk menjaga ini semua gitu. Kita tinggal ikuti saja gitu loh guys. Nah, itu logis sekali gitu loh. Masa Luis nggak paham hal seperti ini gitu kan? ini Anda juga keliru. Bagaimana orang Kristen itu banyak yang setia kepada pasangannya. Bahkan ajarannya dikatakan bagaimana disuruh untuk setia kepada pasangan. Karena satu orang sebaiknya memiliki satu istri saja, dan itu valid. Ya, kita nggak bisa samakan antara ajaran agama dengan umatnya. Ingat, ajaran agama baik, belum tentu umat ngikutin kan. Jadi Anda jangan berdasarkan dalil, oh ajarannya begitu, umatnya begitu. Enggak. Kita juga kayak kita nih, ajaran kita begitu, tapi ada umat kita yang kita memang katakan itu sesat, kayak pelaku bom diri, ISIS itu kan. Jadi nggak semua umat kita juga ngikutin ajaran agamanya. Lalu Luis mengatakan bahwa seakan-akan semua umat Kristen itu mengikuti ajaran agamanya dengan setia. Buktinya kenapa banyak terjadi perselingkuhan dan pemerkosaan di negara-negara Kristen? Coba saya tanyakan. Karena nggak ada sistem. Karena sistem itulah yang membantu. Semuanya guys itu butuh sistem.
Di sekolah Anda butuh sistem, di negara Anda butuh sistem, di perusahaan Anda butuh sistem. Kalau ada sistem ya orang bebas saja, ada kesempatan. Nah, Islam menutup itu semua, kesempatan itu, sehingga orang itu tidak lagi punya kesempatan untuk selingkuh, diselingkuhi karena ada proteksi dan juga dilecehkan, guys. Jadi nggak usah lah nipu-nipu orang dan mengatakan bahwa Jadi bukan nipu orang ya, Louis aja nggak paham, nggak nyampe dia, guys. Dia cuma bandingkan tadi kan, oh saya pencemburu, ya mana buktinya Anda pencemburu? Saya udah sampaikan, saya udah tanyakan deh. Coba Anda jawab ya, Louis ya. Saya tunggu video dari Anda. Apakah Anda sudah melakukan seperti yang saya lakukan? Kalau belum, jangan aku Anda pencemburu, jangan. Karena tidak melakukan proteksi. Saya melakukan proteksi pada istri saya, Anda tidak, ya kan? Perkara nanti istri saya selingkuh, itu lain soal, itu namanya eksekusi, ya kan? Nah, jadi ini sekarang ini mengukur tingkat kecemburuan, gitu, bukan masalah nggak ada cemburu sama sekali, guys. seseorang yang makan babi itu suka gonta-ganti pasangan. Emangnya di agama Anda, emangnya orang-orang Anda, emangnya orang-orang yang nggak pernah makan babi nggak ada yang gonta-ganti pasangan. Saya lihat di tempat prostitusi banyak tuh saudara-saudara yang bukan Kristen di. Iya, itu kalau makanya saya katakan Luis ini nggak cerdas, guys. Dia ambil contoh di Indonesia. Indonesia ini negara mayoritas Muslim, 86% lebih, itu 86, berapa persen lebih itu Muslim. Jadi Anda akan temukan banyak wanita malam yang Muslim, banyak pria dan belang yang Muslim. Tapi Anda berkacanya global dong, dunia. Prostitusi terbesar bukan di Indonesia, bukan. Film-film porno di mana produksinya? Bukan Indonesia yang terbesar. Indonesia walaupun negara mayoritas Muslim tidak pernah menjadi penyumbang produk pornografi terbesar, nggak pernah. Ya kan, bahkan mungkin juga sedikit sekali, hampir tidak ada. Kalau Anda buka ya, mungkin kalau Anda buka link-link atau video-video bokep apapun itu ya, Anda akan temukan Indonesia itu hampir sedikit sekali. Yang banyak itu adalah dari negara-negara Kristen, guys. Itu paling banyak. Itu faktanya. Dan juga banyak para pemeran film porno di dunia itu kebanyakan dari bukan Islam, maksudnya. Jadi kebanyakan dari Kristen. Nah, itu fakta yang ada. Kita bicara jangan lokal, global. Gitu loh, guys. Ambil contoh tuh, kalau gitu gimana, kenapa nggak saya ambil contoh kayak di Italia? Italia tuh film bokep, orang-orang yang kepelacuran tuh orang Italia loh, orang Kristen Italia loh. Tapi saya tidak ambil contoh itu, saya ambilnya global, biar adil. Saya ambil dari Indonesia, ambil dari Italia, ambil dari Amerika. Luis tidak, dia tidak adil. Mumpung Indonesia ini mayoritas Muslim, ambillah sebagai contoh. Itu kan nggak nyambung, guys. Itu kan namanya licik gitu kan, itu nipu-nipu namanya. Kita sambilnya global tentunya kan. Sana dan gonta-ganti pasangan padahal nggak makan babi, padahal makan ayam goreng, padahal makan tempe dan tahu, iya kan? Jadi secara sederhana dilogikakan aja, ini nggak masuk akal pengajaran ini. Sekarang logikanya gini deh, kalau kita bandingkan aja dengan teman-teman. Bukan masuk akal, Anda nggak nyampe logikanya, karena Anda tuh dangkal pemikirannya, Anda nggak bisa melihat secara bijaksana, Anda hanya melihat dari sudut sempit. Gitu kan, kita melihat itu di banyak sudut, guys. Harus ada visi, harus ada harus ada itu istilahnya, harus ada perbandingan, harus ada data lebih banyak, pengetahuan lebih banyak. Bukan hanya kayak Louis yang ya cuman dia lihat orang Kristen begini, yang Kristen begini, ya itu kan Anda lihat. Jangan yang kita lihat data gitu loh. Saya sampaikan data tadi, paling banyak di mana pemerkosaan tertinggi, perselingkuhan tertinggi, itu data namanya, bukan saya melihat, tapi memang udah ada yang meneliti gitu, guys. Itu loh logika berpikirnya. Anda Pak Ustadz yang mana memiliki istri bisa lebih daripada satu, bahkan dikatakan di situ sampai 4 maksimal. Nah, perempuan yang 4 ini, mereka itu kenapa kok nggak cemburu ketika suaminya dengan istri pertama? Istri pertama kenapa nggak cemburu dengan istri kedua? Istri kedua kenapa nggak cemburu dengan istri ketiga? Begitupun selanjutnya istri keempat, kenapa nggak dicemburuin? Kenapa bisa hidup sama-sama dengan 4 orang yang berbeda? Kalau di dalam Kristen ya saya sendiri. Nah, ini kan nyambung. Kita bahas, Ustaz kali itu bahas tentang ayam jantan, 2 ayam jantan, 2 babi jantan dengan 1 ayam betina dan 1 babi betina. Jadi bagaimana protektifnya ayam jantan kepada betina jantan, betina ayam betina gitu kan. Dan betapa tidak protektifnya babi jantan kepada babi betina. Nggak ada urusannya di situ tuh. Jadi yang gonta-ganti pasangan itu adalah
wanitanya digauli oleh beberapa laki-laki gitu guys. Ibaratnya kalau ibaratnya poligami dan poliandri. Kalau laki-lakinya istrinya lebih dari satu itu namanya poligami. Kalau istrinya punya suami lebih satu itu adalah poliandri. Nah, zaman dulu tidak ada yang nabi-nabi itu yang poliandri, yang istrinya punya lebih dari satu suami, nggak ada. Itu pasti bukan nabi pelakunya, orang-orang biasa yang nggak ngerti yang itu. Tapi kalau nabi-nabi yang ada poligami, dan itu tidak ada Tuhan dalam Alkitab itu menyalahkan itu. Kenapa harus menyalahkan? Nah, dan untuk itu poligami itu sebenarnya berat. Contohnya poligami itu di Alkitab itu itu Nabi Muhammad, dan juga Nabi Muhammad itu mengisyaratkan yang ketat untuk poligami, yaitu harus adil. Saya contohnya, saya merasa susah untuk adil, ya sudah saya tidak poligami gitu loh. Simple. Jadi nggak semua orang bisa poligami. Jadi kadang-kadang yang bikin rusak Islam nih ya, ada orang-orang yang nggak mampu poligami, dia paksa poligami hanya karena nafsu. Itu salah menurut saya. Ya, jadi poligaminya nggak salah, tapi niat orang itu salah. Dia harusnya bisa memenuhi syaratnya dulu, baru dia poligami gitu loh. Jangan asal poligami guys. Poligami nggak salah, orang yang poligami itu yang salah, nggak ikuti aturan gitu loh. Paham ya? Sama kayak orang misalnya main bola nggak salah, ya kan? Nggak dilarang main bola, tapi dia ikut aturan. Dia main nggak pakai pelindung engkel, dia nggak pakai apa lagi ya kayak atau dia main olahraga keras Amerika tuh ya, yang sepak bola yang adu badan itu kan. Nah, atau kayak tinju lah, dia nggak pakai pelindung tangan, nggak pakai pelindung kepala. Nah, dia tuh melanggar aturan. Yang salah siapa? Bukan tinjunya, bukan sepak bolanya, tapi orangnya guys gitu loh. Sama kayak poligami, yang salah itu bukan poligaminya, tapi orang yang melakukan poligami gitu loh. Terus terang ya, saya pasti cemburu ketika istri saya punya suami ada 3. Begitupun juga sebaliknya, tentunya istri saya akan itu cemburu. Tidak terjadi, ya kan? Tidak ada nabi-nabi yang melakukan itu. Nabi Muhammad pun tidak begitu. Jadi Luis ngasih contoh yang absurd, yang tidak ada dalam sejarah para orang-orang soleh guys. Nggak ada orang soleh yang istrinya tuh punya suami 2, 3, nggak ada guys, ya kan? Kecuali orang-orang yang tidak beragama mungkin gitu kan, atau orang-orang yang ya intinya bukan orang yang ikut syariat lah gitu, ya kan. Jadi yang ada tuh adalah poligami, suami beristri lebih dari satu. Jadi Luis ini harus nyambung lah. Ini kemana nih bab pembahasannya kan? Orang ngomong A, dia sahabatnya B, nggak nyambung guys. Ketika saya punya istri sampai 4, iya kan? Padahal nggak makan babi begitu. Jadi apa yang Anda tuduhkan itu seharusnya. Jadi kalau punya istri 4 itu bukan berarti nggak setia. Kenapa? Ya, dia tidak ada sama yang lain lagi, sama 4 tuh aja. Ibaratnya dia tuh kayak yang nggak setia tuh gini. Hari ini dengan istrinya yang sah, besok dengan yang bukan istrinya, besok lagi dengan wanita lain, itu baru nggak setia. Atau itu ya, kalau sama istrinya itu setia namanya. Kan setia itu artinya adalah dengan pasangan yang sah. Paham ya? Bahkan kalau dia ada orang berhubungan masih pacaran, itu nggak bisa dikatakan setia karena bukan sah dia gitu kan. Misalnya dia dia berhubungan intim dengan wanita pacarnya, itu salah guys gitu. Atau melakukan maksiat dengan pacarnya, itu salah karena belum sah. Apalagi dia punya pacar 2. Tapi kalau seorang pria punya istri 1, 2, 3, 4, ya kan, sah, itu setia. Karena sah guys gitu. Gitu loh. Dia tidak keluar jalur, tidak memakai sesuatu yang bukan haknya, karena istrinya adalah hak dia gitu loh. Ya kan? Itu poinnya. Dan Anda pun sebagai istri boleh, kalau Anda merasa Anda kurang yakin, kalau Anda merasa belum sanggup di poligami, ya Anda boleh sampaikan itu, nggak ada masalah. Ya kan? Anda bisa sampai itu. Udah ada Islam tuh keras dan mengatakan tidak boleh tidak boleh ngomong, nggak ada. Makanya bicara hati-hati. Kita sampaikan, misalnya istrinya mau dipoligami, yang ngomong baik-baik, ini mas nafsu tuh gimana ini gitu kan? Tangkap baik-baik. Udahlah mas, 1 aja cukup. Itu laki-laki yang biasanya akan ngerti itu. Jadi laki-laki memang brengsek ya, memang mementingkan hawa nafsunya. Ya kan? Itu lain soal. Tapi laki-laki itu biasanya ngerti. Ya kan? Kayak saya tahu saya tidak akan bisa berlaku adil kalau saya punya istri lebih dari 1. Kenapa? 1 aja repot jaganya guys. Nah, karena saya bukan nabi gitu, bukan orang soleh yang hati itu masih cenderung tidak adil kalau saya punya lebih dari 1 gitu loh. Jadi nggak sembarang orang bisa poligami gitu loh. Ya jangan pakai standar ganda. Sekarang saya tanyakan, kenapa orang yang makan ayam punya istri boleh 4? Bagaimana orang yang makan ayam punya istri bahkan 19? Kenapa? Coba dijawab.
makan ayam punya istri 19, itu udah melanggar aturan guys. Batasnya cuma 4. Nah, tapi itu halal loh, sah istrinya. Nah, bagaimana kalau yang di Amerika itu, di negara Kristen, yang gonta-ganti pasangan yang bukan muhrimnya, ya kan, bukan istrinya, itu bagaimana, Luis? Negara dengan tingkat pemerkosaan, tingkat perselingkuhan tertinggi, itu bagaimana? Bukan negara Muslim loh, negara Kristen yang banyak melakukannya, paling banyak melakukannya. Itu bagaimana? Jadi Anda jangan melihat fokusnya pada suami beristri 4, tapi Anda tidak tahu bahwa ada lagi gonta-ganti pasangan itu bukan hanya punya istri 4, tapi ada namanya perselingkuhan, juga ada namanya pemerkosaan. Perselingkuhan dengan pemerkosaan itu bagian dari selingkuh gitu loh, ya kan? Karena dia tuh main dengan wanita lain. Kalau selingkuh kan dengan suka sama suka, kalau pemerkosaan kan dengan cara paksa. Jadi Louis tuh sempit, dangkal pemikiran dia. Dia hanya nampak, jadi banyak yang gajah di gajah di ujung jalan nampak lupa guys foto. Jadi intinya adalah dia tuh yang dia tuh nggak ngerti, maksudnya dia tuh hanya melihat itu saja, tapi dia nggak paham kalau ada kasus lain yang lebih berbahaya. Maksudnya tuh coba Anda pikir ya, kalau Anda memperkosa orang atau selingkuh dengan orang yang bukan istri Anda, nanti kalau hamil bagaimana? Gitu, ya kan? Nggak ada pertanggungjawabannya dong, bukan istri saya gitu kan? Ya kan? Pemerkosaan juga gitu, bukan istri saya, punya anak bukan iya dia gampang bilang bukan saja. Kenapa? Karena ribet kalau dia piara anak itu, bakal ketahuan istrinya. Tapi kalau legal udah tahu istrinya, oh kamu sama istri yang kedua ya, udah tahu dia ini bakal punya anak nanti. Nah, jadi ada keterbukaan, ada penerimaan guys. Nggak ada lagi tidak ada rasa was-was karena sudah sama-sama setuju gitu. Dan itu Luis itu kacamatanya terlalu sempit guys. Dia nggak bisa melihat ada fenomena lain yang bukan jauh lebih parah ya, yang parah gitu dibanding ini. Nggak parah, ini biasa aja bagi kita, itu biasa aja. Orang poligami itu biasa aja. Bahkan nabi-nabi dulu dia kita juga poligami dan tidak ada Tuhan marah gitu kan, ya kan? Nah, tapi Tuhan marahnya ketika orang-orang berzina, berhubungan bukan satu suami istri guys, itu atau selingkuh, Tuhan marah ya. Banyak ayat kita Tuhan marah ketika orang selingkuh dengan bukan istrinya, bukan suaminya. Tapi tidak ada kita marah ketika Tuhan marah ketika para nabi poligami. Jadi Anda harus tahu, Tuhan tuh hanya marah ketika orang-orang selingkuh, ya kan? Tidak pernah marah ketika orang-orang tuh poligami. Itu faktanya. Yang mungkin Anda tidak pernah baca Alkitab mungkin ya. Makanya Anda nggak tahu hal begituan. Ya kan? Nah, logika sederhana gini aja bisa patahkan ajaran yang mengatakan orang yang makan babi gonta-ganti pasangan, orang yang makan babi dia tidak punya cemburu. Kalau begini caranya, saya jadi punya tips nih buat ibu-ibu yang suaminya mau poligami. Sebaiknya makan dulu babi supaya Anda nggak cemburu. Iya kan? Kalau berdasarkan ajaran ini, supaya nggak cemburu, suaminya punya tambah istri 2-3 makan babi. Tapi kan itu nggak lucu. Apa lucu? Nggak nyambung guys. Yang diaturnya adalah laki-lakinya gitu loh. Wanitanya, bukan laki-lakinya, ya kan? Aturan sistemnya udah ada. Jadi nggak ada hubungan sama yang disampaikan Louis. Kalau ibu nggak mau cemburu makan babi, bukan itu. Suami itu auratnya kayak wanita, auratnya turun sampai lutut cuman guys gitu. Dan laki-laki itu lebih bisa menjaga diri. Ingat ya. Siapa coba mau melecehkan laki-laki siapa? Ada nggak wanita yang mau melecehkan laki-laki? Nggak sanggup. Yang ada bonyok ntar sama laki-laki, ya kan? Wanita tuh biasanya jadi korban, makanya diatur dalam Islam itu begitu. Karena wanita tuh korban, ya faktanya begitu, ya. Laki-laki tuh nggak korban, karena laki-laki tuh secara natural lebih kuat gitu kan dibanding wanita, sehingga selalu yang dilecehkan itu wanita, bukan pria. Makanya aturan itu untuk wanita gitu loh guys. Gitu loh logika pikirnya. Kenapa sampai makan babi disuruh melanggar aturan agama? Ini kan ngaco. Anda saja makan babi cukup, jangan suruh wanita muslim makan babi gitu kan. Wanita-wanita yang siap poligami, dia sudah ikhlas dia, karena dia tahu tujuan perkawinan itu ada lebih besar lagi, yaitu mencapai ridho Allah gitu. Ya, jadi bukannya dia nggak cemburu, tapi ya dia bisa mengerti itu. Kenapa? Ya, karena dia paham
nanti semua dia paham kalau nanti siapa yang mereka sini semuanya akan ketemu lagi di surga nanti, yang lebih kekal. Dunia cuma sementara gitu loh. Jadi dia tidak, kecuali kalau dia misalnya saya punya istri terus saya mau poligami, lalu karena itu nanti di surga karena saya poligami istri saya nggak di istri saya lagi, enggak, tetap istri saya nanti di surga kalau dia taat sama saya gitu kan. Nah, jadi dia tetap akan bersama suaminya di surga, bukan diputus kontrak sampai dunia aja, guys. Itu poinnya. Jadi wanita muslimah tuh ngerti. Gitu loh. Nah, nanti di surga tuh udah ada rasa cemburu lagi gitu. Jadi Anda cuman sementara aja gitu. Sama kayak misalnya kayak di dunia ini Anda merasa lapar haus ketika puasa. Hanya sementara, nggak selamanya. Atau di dunia mungkin Anda susah kerja gitu kan. Nggak selamanya, hanya Anda bekerja mungkin sampai Anda meninggal. Karena kakek saya, guys, itu sampai umur 70-an masih kerja deh, guys. Kerjanya 2. Saya pernah cerita di video-video saya sebelumnya. Kakek saya tuh umur 76 tuh kerja di tempat bos Cina ya, kantor Cina, sambil buka toko jahit gitu. Hebat kakek saya, guys. Jadi dia karena jatuh, kakek saya pernah sakit. Dia jatuh di kamar mandi. Dan itu dia lumpuh. Nah, itulah baru meninggal dia. Gitu kan. Jadi ya, intinya adalah apa sih saya ngomong ya? Saya lupa, guys. Intinya seperti itu. Jadi intinya kakek saya tadi ya sebenarnya intinya gitulah, guys. Jadi ya kita kan cuma sementara, guys. Kakek saya cuma bekerja gitu sementara. Nanti di surga dia nggak perlu lagi bekerja gitu loh, ya kan? Misalnya misalnya ada nih ibu yang membesarkan anaknya yang cacat, ya sampai dia meninggal anaknya masih cacat gitu kan, yang nggak bisa ngapa-ngapain, memang betul-betul dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain, cacatnya tuh parah banget gitu kan. Nah, ibu ini dengan sabar merawat anaknya meskipun dia direpotkan. Nah, dia akan mau melakukannya ikhlas. Kenapa? Dia tahu ini nggak selamanya. Di surga nanti dia akan dibalas dengan yang lebih tinggi gitu. Jadi makanya yang sementara ini nggak ada artinya. Kalau bagi mereka ini ada artinya. Kalau kita tidak, kita akan memilih satu yang selamanya dibanding yang ini. Jadi kalau gitu, kalau Anda maunya enak terus ya, nggak ada rasa ini itu semua. Ya kenapa Anda mau lapar-lapar haus ketika puasa? Kenapa Anda mau capek-capek ketika kerja? Kenapa Anda mau apa lagi ya? Itu orang tua tadi membesarkan anaknya yang cacat sampai seumur hidupnya, atau kakek saya yang harus bekerja sampai dia meninggal karena kebutuhan anaknya banyak, guys. Kenapa? Karena mereka tahu itu cuma sementara, dunia cuma sementara, ada waktunya nanti dia bersama-sama lagi dengan suaminya di akhirat kelak di surga. Dan di surga tidak ada semua itu lagi, lapar, haus, capek, ngantuk, cemburu nggak ada lagi gitu loh. Jadi bersabar sampai tiba waktunya. Ya, jangan-jangan ketika poligami meninggal istrinya, tanpa nggak lama lagi dia merasakan cemburu gitu kan. Dan biasanya dia tuh sudah menerima itu, jadi nggak separah wanita yang cemburuan gitu suaminya poligami, karena memang ada harus usahakan ada rembuk dulu. Jadi istrinya tuh intinya adalah intinya ada komunikasi lah, jangan ditutup-tutupi. Itu menurut saya ya. Meskipun ada mungkin ustadz yang mengatakan kalau Anda misalnya hari ini nikah di Pekanbaru, besok Anda nikah lagi di Padang, itu sah, memang sah. Tapi angka eloknya kalau Anda kasih tahu istri Anda, biar dia siap, dan Anda tuh bisa menenangkannya, dan dia tuh ikhlasnya nggak terkejut, dan dengan ikhlasnya siap gitu mentalnya, bukan dengan cara yang mendadak atau yang tidak sampai ke dia beritanya gitu, guys. Ketika ada obat supaya tidak cemburu, yaitu obat makanan berasal dari babi, ya kan, ya aneh. Gini aja bapak-bapak, kalau bapak-bapak mau selingkuh, masakin babi kasih makan ibu supaya ibu nggak cemburu ketika bapak-bapak tambah istri. Aduh, nggak masuk akal banget tuh. Yang lebih parah lagi, guys, katanya nih orang-orang yang makan babi itu karena babi. Justru yang disampaikan yang masuk akal, karena saya sampaikan data tadi, tingkat perselingkuhan dan pemerkosaan itu tertinggi ada di negara Kristen. Itu data loh. Luisnya nggak pakai data deh kan, makanya dia kacau, guys. Itu logikanya nggak sesuai data gitu, jadinya nggak logis.
Kalau mau logik, sesuai data dong gitu. Jangan asal mangap aja gitu guys. Jadi nggak masuk akal. Jadi nggak ada Ustadz itu tidak mengatakan bahwa makan babi akan membuat orang itu tidak cemburu, enggak, ya kan? Makan babi akan membuat orang tuh berkurang rasa cemburunya gitu. Jangan berarti dia tuh apa ya? Ya seperti yang terjadi lah. Isinya keluar rumah tuh bebas saja tanpa muhrim, pakaian seksi pun tidak apa-apa, ya kan? Ya intinya seperti itulah guys. Ada kesempatan kalau tidak ada proteksi, kesempatan untuk istrinya diselingkuhi atau dilecehkan. Suka mempengaruhi, merangsang temannya jantan kemudian untuk menggauli pasangannya, itu kemudian dibilang bahwa Anda itu orang Kristen, pastor ini, bagaimana umat Anda suka menyuruh temannya supaya menggauli istrinya. Gila, gak mungkin saya suruh teman saya menggauli istri saya. Gak mungkin. Iya, tapi ada orang seperti itu, gitu loh. Ada orang seperti itu. Jadi jangan samakan semua orang. Mungkin Luis makan babinya belum terlalu parah, gitu kan? Dan juga guys ya, mungkin bagi Luis mungkin sudah parah makan babinya, tapi ada lebih parah lagi loh. Ya fakta data tadi nggak bisa dibantah, gitu kan? Bahwa tingkat perselingkuhan dan pemerkosaan itu tertinggi di negara Kristen. Itu fakta yang nggak bisa dibantah, guys. Jadi tuan lihat ya, pesta seks, ada ketik pesta seks itu akan keluar banyak yang bukan negara Muslim, yang pelakunya adalah dari Kristen atau non Muslim guys, ya kan? Di Amerika, di mana lah gitu, ya ada tau lah, coba ada ketik deh pesta seks atau apalah gitu, ya kan? Bukan dari Indonesia primanya atau negara-negara Muslim, akan keluar nanti dari negara-negara Kristen guys. Coba deh, ada kalau nggak percaya googling sendiri. Mungkin gitu loh. Saya makan babi, nggak mungkin saya begitu. Itulah yang saya bilang itu fitnah. Pengajar. Iya, dia menyamakan dirinya dengan orang lain. Kita bicara mengenai data global, gitu loh guys, ya kan? Data global, bukan diri sendiri, gitu loh. Alhamdulillah Luis seperti itu. Yang lain gimana? Coba. Jadi dia tuh nggak bisa mewakili umat Kristen, nggak bisa. Kayak saya nggak bisa mewakili umat Islam, nggak bisa guys, nggak bisa. Kebetulan saya mungkin merasa saya baik, tapi tetap ada umat Islam yang tidak baik kan? Jadi saya objektif, Luis tidak. Saya seakan-akan dia tuh nggak begitu, jadi nggak mungkin orang Kristen begitu. Faktanya banyak juga yang begitu. Yang ada tahu nggak, ada tukar pasangan, ya kan? Ya hal gituan lah, tukar istri itu banyak terjadi di umat mereka guys, gitu. Dibandingkan kita umat Muslim. Anda sungguh-sungguh memfitnah orang-orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen mana yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh Kristen, kemudian menyuruh temannya untuk mengambil istrinya? Jangan ngomong tanpa data. Contoh, kayak misalnya untuk bayar hutang. Jadi kalau dia punya hutang, lalu dia tawarkan istrinya untuk bayar hutang. Itu banyak kejadian guys, gitu kan. Jadi Luis tuh jangan seperti kayaknya semuanya itu suci gitu. Ada fakta-fakta kasus gitu ada. Dia aja nggak mau jujur guys. Jadi sekarang kan semua umat Kristen tuh baik semuanya kan, kayak dia semuanya kan belum tentu juga. Dia aja kurang piknik tentunya. Jangan ngomong tanpa data. Lah, yang ngomong tanpa data tuh Luis loh tadi. Kan kita pakai data terus gitu kan. Iya benar, ada orang-orang yang gila seperti itu. Tetapi itu oknum. Bahkan di dalam agama Anda pun ada orang-orang seperti itu. Tapi sekali lagi saya bilang, ya, tapi yang paling banyak di agama mana gitu loh. Ini nggak ada hubungan sama ajaran agamanya ya. Ajaran agamanya itu adalah baik, tapi kelakuan umatnya yang buruk guys. Itu poinnya. yang itu oknum kan? Itu bukan karena makan babi atau makan tempe. Ya faktanya oknum terbanyak di agama Anda, dan agama Anda yang membolehkan makan babi. Itu aja logika guys. Kalau di agama Anda boleh makan babi, lalu kejadian oknum Anda paling banyak dibanding kami, gitu kan? Ya kita bisa kaitkan ke babi itu tadi, gitu loh. Itu logika berpikir seperti itu. Nah saya sudah kasih banyak logika dan data ya di video sebelumnya. Karena bukan hanya itu aja, banyak hal lain. Babi itu punya sifat apa? Betul-betul menurun ke orangnya guys, terutama yang ateis sebenarnya ya. Ateis ini paling banyak guys, karena mereka tidak percaya Tuhan dan ya tentu tidak punya aturan agama gitu. Tidak ada aturan yang harus mereka patuhi. Kalau di sini memang ada aturan agama, tapi nggak ketat aturannya guys. Itu aja bedanya. Jadi walaupun nggak ketat, tapi masih mending lah punya aturan gitu kan.
Tapi lebih bagus lagi kalau aturan ketat gitu, sehingga untuk orang peluang kesempatan untuk selingkuh, diselingkuhi atau dilecehkan. Ada orang makan babi tapi setia. Nenek saya adalah seorang yang memakan babi. Tapi ketika suaminya meninggal di umur sekitaran 40-an, suaminya meninggal, dia tetap setia mengikut Tuhan tanpa menikah lagi sampai dia mati. Paham sampai sini? Dia makan babi, dia setia sampai mati. Kenapa dia? Gini, bukan maksudnya begitu ya. Gini, apa namanya? Bukan maksudnya nikah lagi tuh nggak setia gitu loh. Mungkin sudah terlalu tua sehingga nggak laku lagi, ya kan? Karena nggak banyak orang mau nikahin nenek, guys. Siapa yang mau nikahi nenek? Siapa coba? Jadi situ kita tidak bisa menilai gitu. Kecuali masih ibu-ibu yang masih kencang gitu kan. Nah, kalau nenek siapa, guys? Itu poinnya di situ. Gitu kan. Saya aja umur segini ya, saya ragu untuk nikah lagi. Saya remeh saja. Kenapa? Udah tua, apa ada yang mau sama saya gitu kan? Apalagi nenek. Saya belum nenek loh, masih 40 tahunan. Gitu loh logika berpikirnya, guys. Jadi kecuali dia ngomong masih ibu-ibu yang masih menarik lagi gitu kan. Tapi kan ini kan nenek-nenek gitu. Dan nggak salah kalau dia nikah lagi gitu. Karena nggak semua anak bisa merawat dia. Ada anak yang sibuk kerja dan segala macam gitu loh. Ya siapa yang merawat dia? Suaminya. Tapi ya sudah, itu pilihan dia. Kita juga nggak salahkan. Tapi juga nggak salah kalau dia nikah lagi, guys. Tidak mencari yang lain dan karena itu cuma sementara. Nanti dia akan ketemu dia berbagai kan. Anggap neneknya itu meninggal 10 tahun setelah suaminya meninggal dan nikah lagi. Cuma 10 tahun aja atau mungkin lebih pendek dari itu. Nanti dia akan tetap ketemu suaminya di surga nanti gitu loh. Kalau dia taat sama suaminya itu sementara. Bukan selamanya. Jadi lulusnya seakan-akan hidup dunia selamanya. Tidak, kita hidup dunia cuma sementara. Jadi gak masalah yang sementara itu untuk Anda ada yang menjaga Anda, merawat Anda karena Anda nenek kan. Jangan nyusahin, ibaratnya jangan nyusahin anak deh kayak bapak saya nih. Bapak saya ya Anda bayangkan ya, dia sebenarnya nggak pengen nikah lagi. Tapi kenapa dia nikah lagi? Ya, karena dia nggak mau nyusahin anaknya. Kenapa? Anaknya cuma 2, saya dari saya. Kami berdua ini bukanlah orang kaya gitu, apalagi saya tuh hidupnya masih susah. Bukan susah sih, dia orang boros sehingga masa depannya nggak jelas gitu kan. Bukan saya menghina ya, tapi ya ini kritik sedikit buat adik saya. Nah, saya juga punya keluarga, jadi dia tuh nggak mau nyusahin kami berdua karena anaknya cuma 2. Nah, dia nikah lagi, nah biar nanti dia diurus sama istrinya, sehingga saya tuh nggak perlu harus 24 jam kontrol dia karena dia tua juga gitu kan. Saya hanya sesekali kalau ibu ini kewalahan kayak kemarin sakit ya kan, itu memang saya agak sedikit repot. Kenapa? Karena nggak mungkin dihandle semua sama ibu tiri saya ini gitu. Nah coba kalau ibu tiri nggak ada, ya saya harus jaga bapak saya 24 jam gitu. Ya kerja saya tinggal akhirnya kan. Nah jadi alasannya kenapa nikah lagi itu tidak mau repotkan anak-anak gitu kan? Karena anak-anak sendiri sudah ada masing-masing kerepotan sendiri gitu, dan itu cuma sementara, guys. Itu yang Luis tidak mengerti. Dia seakan-akan kita ini hidup dunia selamanya gitu. Gak ganti-ganti. Ya, pengajaran Bapak ini seakan-akan ingin mengatakan bahwa orang Kristen itu boleh sembarangan ganti-ganti, boleh sembarangan cari istri lain. Bukan orang Kristen itu boleh begitu, tapi sistemnya tidak ada. Kalau sistem tidak ada, bagi terbuka peluang kesempatan. Ngerti nggak maksudnya? Bukan boleh, gak ada agama bolehkan begitu. Tapi kalau tidak buat sistem, ya ada kecenderungan kesempatan. Itulah poinnya. Saya katakan tadi, saya nggak boleh istri saya selingkuh. Luis juga nggak boleh istrinya selingkuh, nggak boleh istrinya dilecehkan. Tapi saya buat sistem untuk itu, yaitu sistemnya istri saya keluar rumah harus pakai tutup aurat, didampingi muhrim. Saya buat sistemnya. Luis, dia hanya tidak boleh aja tapi nggak buat sistem. Nah, mana yang peluang terbuka kesempatan istrinya untuk selingkuh, diselingkuhi atau dilecehkan? Siapa? Tentu istrinya Luis gitu. Karena tidak ada sistem yang ketat mengatur untuk itu gitu, guys. Itu logika berpikir seperti itu. Bukan Ustadz Khalid Selamat mengatakan boleh orang Kristen begitu, enggak. Pasti ajaran Kristen tidak bolehkan gitu. Tapi sistemnya tidak ada. Sehingga peluang untuk itu lebih besar terjadi di mereka dibandingkan di Islam, guys.
boleh sembarangan temannya menggauli istrinya. Kok seakan-akan nih Pak Pastor dan juga orang-orang Kristen semuanya tuh hidup rumah tangganya sehancur itu gitu loh. Ustadz Khalid itu bukan ngomong semuanya ya, tapi kebanyakan. Ya itu data tadi, perselingkuhan, pemerkosaan tertinggi di negara-negara Kristen. Itu data. Jadi bukan semuanya, nggak ada Ustadz Khalid mengatakan semuanya, gitu loh. Dalam Kristen itu mengenai pernikahan diatur dengan. Jadi kalau sudah banyak, apa itu bisa disebut oknum? Contoh di polisi kemarin kasus Sambo. Itu kan polisi yang bermain itu bukan 1-2 orang, banyak. Memang nggak seluruh polisi. Apakah mereka para pengamat atau pengacara mengatakan itu mau menyebut itu oknum? Mereka nggak setuju. Ini bukan oknum, ini institusi gitu. Ini sistem, ngerti ya? Jadi kalau 1-2 orang oke oknum. Tapi kalau banyak, bagaimana bisa katakan itu oknum gitu loh guys? Itu loh logika berpikir seperti itu. Baik loh Pak, nggak usah sembarangan ngomong tentang kekristenan kalau Anda sendiri sebenarnya nggak tahu di dalamnya bagaimana. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan mereka yang menikah siri tanpa diketahui istrinya, tanpa diketahui keluarganya? Kenapa disahkan? Istrinya nggak tahu, tapi kenapa disahkan? Apakah itu namanya tidak sembarangan gitu loh? Nah, jangan pakai standar ganda. Kalau saya nikah siri itu ya kayak nikah siri itu kayak Syiah guys. Kalau saya mungkin saya salah ya, tapi sepanjang saya tahu ya, sepertinya tolong koreksi kalau saya salah ya. Itu sepanjang pengetahuan saya adalah itu nikah siri itu kayaknya ajaran Syiah gitu kan. Karena dia tuh memang sembunyi-sembunyi gitu kan. Saksinya tuh hanya tidak kuat gitu kan, tidak ada izin dari istri pertama dan apalagi kayak kan kontrak itu sama 11-12 dan kontrak juga nggak ada izin dari istri ya. Kan kontrak itu dia hanya kontrak berapa hari, minggu, bulan sesuai dengan kebutuhan dia. Itu sepertinya bukan ajaran Islam deh. Tapi nanti saya cek lagi ya, mungkin saya salah gitu kan. Tapi kalau ada teman-teman tahu, tolong koreksi saya, komen di bawah kalau itu memang ajaran Islam ya kan, nikah siri. Tapi tetap aja saya yakin itu bukan ajaran Islam tapi Syiah guys. Lihat Kristen buruk-buruknya, melihat dirinya sendiri baik-baiknya doang, padahal masih banyak hal lain yang sebenarnya itu karena logikanya usaha-usaha kita ketika mereka poligami itu isinya kumpul semua di rumah dia gitu ya kan, nggak ada istrinya nggak tahu dia punya istri lagi ya kan, kompak istrinya sama dia, tentram rumah tangganya, adem ayem, kompak mereka gitu kan. Kalau nggak tahu tentu nggak seperti itu ya, istri pertama nggak tahu istri kedua ya. Tapi ini faktanya ulama-ulama kita, usaha kita tahu semua istrinya, saling mengenal kan, malah dekat lagi, akrab lagi, udah kayak saudara guys. Itu faktanya. Memberikan Anda sendiri pelajaran atau tamparan balik ke dalam diri sendiri begitu loh. Karena waktu itu ada Pak Abdul Somad, dia mengatakan bahwa jika mau menikah lagi nggak apa-apa nggak izin sama istri. Oh, kalau di dalam Kristen jelas itu nggak boleh, itu namanya perzinahan. Dan itu tentunya Tuhan tidak berkenan atas hal-hal hubungan pernikahan yang semacam itu. Bapak ini dengan entengnya juga mengatakan gini, Ustaz Somad menyampaikan itu sah, tapi kurang bijak kalau dilakukan seperti itu. Ingat ya, sah itu beda dengan bijak. Ingat ya, ini beda lah kasusnya. Jadi sah itu sama kayak ya udah ikut aturan lah. Tapi ada yang lebih bijak dari itu. Ya kan? Ngerti nggak maksudnya? Misalnya kayak apa ya misalnya? Kayak Anda bekerja lalu Anda waktunya atau apa lah ya? Anda misalnya ada mempekerjakan orang untuk bantu Anda. Tolong dong bantu saya, nanti saya bayar gitu kan. Tolong bantu bersihin rumah saya. Lalu dia bersihin rumah. Nah, ketika Anda bayar dia ketika selesai, saat terima ada, itu udah sah. Tapi lebih bijak kalau Anda ucapkan terima kasih. Benar nggak? Bayar itu udah sah, tapi apakah bijak? Kan kita harus ucapkan terima kasih dong. Makasih ya udah bantu saya. Nah, ini uangnya gitu. Itu lebih bijak guys gitu loh. Jadi intinya adalah sesuatu yang sah itu jangan samakan dengan bijak. Sah belum tentu bijak gitu loh. Satu hanya mengikuti persyaratan, tapi belum tentu bijak gitu loh. Misalnya kayak apa lagi ya? Misalnya kayak
syarat minimal masuk kerja. Misalnya minimal masuk kerja itu tidak boleh tidak boleh terlambat lewat jam 7. Nah, apakah Anda begitu tiap hari? Masuk jam 7 tiap hari? Itu kan tidak biasa. Meskipun itu sah itu, Anda tetap tidak dicap terlambat, tapi kan itu tidak biasa. Anda kan harus datang lebih cepat agar dinilai Anda tuh karyawan yang malas gitu kan. Nah, gitu guys. Jadi sahnya itu sah, tapi tidak bijak gitu. Jadi lu nggak ngerti hal gini ya. Jadi dia tuh mungkin menyamakan antara sah dengan bijak. Makanya kalau saya itu menggabungkan antara sah dengan bijak gitu. Kalau mau poligami ya kita saya katakan tadi kasih tahu istri. Jadi kita bijaksana. Bukan hanya mengejar sahnya saja tapi juga bijaksananya juga iya gitu guys. Katanya Kristen tuh seperti babi dan orang Islam tuh seperti ayam. Babi yang nggak setia, ayam yang setia dengan pasangannya. Loh Pak, kenapa Anda memakan kelinci atau sate kelinci juga? Kelinci itu paling nggak setia tuh hewan. Suka ganti-ganti, ganti sana, ganti sini, beranak terus dan lain-lain. Kenapa makan kelinci yang nggak setia sama pasangan? Atau jangan-jangan? Jadi teman, Kelinci itu ada kajian nggak? Saya belum pernah dengar kelinci nggak setia gitu kan? Ya kan? Jadi ada aspek lain gitu. Apa namanya? Kenapa babi didiamkan? Karena bukan satu aspek aja guys. Jadi ini bukan hanya masalah nggak setia aja. Babi itu banyak sekali keburukannya guys. Kelinci saya nggak tahu ada mungkin dia nggak setia. Tapi yang parah itu kan babi. Tingkatnya sudah tidak bisa toleran lagi. Dia semua ada pada babi. Ya joroknya, ya rakus tamaknya. Ya seperti saya buat di video sebelumnya, Anda bisa nonton itu. Penjelasan saya di situ ya. Ada 2 part itu, Anda bisa tonton ulang. Ya nggak mandang orang, kebun orang dihajar dan semua, bahkan orang pun diserangnya juga. Dia tuh nggak setia gitu kan, suka makan apa semuanya, bahkan tikus pun dimakan, sampah pun dimakan gitu. Jadi itu sudah parah sekali sebagai binatang gitu guys, sebagai hewan. Babi itu nggak bisa Anda samakan dengan kelinci, nggak bisa gitu. Ya kan, nggak bisa guys. Itu poinnya di situ gitu loh. teman-teman, sampai di sini kita melihat apa yang saya sampaikan ini hanya bentuk respon atas tuduhan yang mengatakan bahwa Kristen itu sembarangan soal pasangan. Sorry Pak, pengaturannya itu sangat-sangat ketat. Bahkan gereja sebenarnya gereja yang Pengaturan sangat ketat. Gimana Anda katakan ketat? Wah, nggak ada aturan memakai tutup aurat, ya kan? Nggak ada aturan keluar sama muhrim. Jadi di mana letak ketatnya? Tengok jemaat gereja bandingkan sama jemaat masjid, beda. Jadi lu sih nggak ngerti apa itu ketat. Ketat itu protektif, dijaga betul-betul wanita ini, ditutup peluang kesempatan dia untuk selingkuh, diselingkuhi atau dilecehkan. Dan itu terjadi pada Islam, karena Islam buat sistemnya. Kristen tidak ada gitu kan, itu poinnya di situ. Jadi dia nggak bisa klaim ketat tapi buktinya nggak ada, sistemnya nggak ada gitu kan. benar ya, tidak boleh menikahkan orang sebelum dia mengikuti yang namanya bimbingan pranikah. Gereja juga tidak boleh menikahkan seseorang yang sudah pernah menikah sebelumnya. Datanya harus jelas, kecuali oknum-oknum yang menyelewengkan hal-hal yang demikian ini. Ya, terima kasih, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan pikiran Bapak tentang Ya sebenarnya bukan mencerahkan pikiran Bapak, Louis ini harus dicerahkan pikirannya. Dia datanya kurang guys. Dia hanya melihat lokal Indonesia, lalu melihat dirinya. Enggak, umat Kristen itu global ditengok, ya kan? Bukan diri Anda atau Indonesia saja. Mantaplah keluar ke dunia ini. Anda harus berpikiran data itu harus komplit, harus luas. Jangan dipotong-potong data itu. Jangan dilihat satu wilayah aja mentang-mentang Indonesia mayoritas Muslim. Ya enaklah Anda sebutkan begitu, karena peluang untuk Muslim di sini berbuat maksiat lebih banyak karena jumlahnya banyak gitu guys. Jadi bayangkan kalau 86% itu anggaplah 86 orang Muslim, Kristen itu nggak salah 13%, 13 orang Kristen, 7 apa 13 ya? 7 nggak salah saya guys. 7 Kristen,
7 apa 13 ya? Anggaplah 13 lah atau 7 lah ya. Nah, jadi 7 atau 13 orang Kristen. Ya tentu 86 orang akan berpeluang melakukan maksiat dibandingkan yang 7 atau 13 ini, gitu logikanya. Jadi jangan ambil contoh di Indonesia atau diri Anda, gitu kan. Saya aja contoh ambil diri saya lengkap. Saya ambil contoh diri saya ambil contoh global gitu kan. Nah, gitu cara berkomunikasi sehingga data itu lengkap dan adil gitu guys. Dan tidak ada kotak-kotak di satu wilayah yang itu menguntungkan Anda karena Indonesia itu mayoritas muslim. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.